Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi di IHMPT hari Minggu 25 April 2021. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Teruna. Dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, taruna harapan negeri. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 21, baitnya yang pertama sampai yang kedua, Hari Minggu Hari yang Mulia. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah kumpulkan kami sekalian untuk mengikuti ibadah IHMPT pada tanggal 25 April 2021. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga apa yang kami berikan Tuhan boleh berkenan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bermazmur. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 24, baitnya ayat yang pertama sampai ke-6. Kita baca secara silih berganti dengan judul perikop Kedatangan Raja, Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 50A,
Bait 1 dan 6, Sabdamu abadi. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab dan juga merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami masih ditolong Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk bangun pagi dan juga akan mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan berkati kami supaya kami dapat dimampukan untuk mengerti apa maksud Tuhan melalui perenungan kami pada pagi hari ini. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita tidak akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai
truk tampat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang-orang itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah kemudian seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu, biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tadi telah kita dengarkan dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 16 di bawah tema berani mengambil keputusan. Berani mengambil keputusan. Adik-adik, setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai banyak pilihan. Dan kita harus mengambil keputusan atas pilihan tersebut. Tahukah adik-adik bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan? Dari detik kita membuka mata di pagi hari, kita selalu dihadapkan dengan suatu keputusan. Baik itu keputusan kecil seperti apakah kita akan langsung bangun atau masih bersantai di tempat tidur kita. Bahkan pakaian mana yang harus kita gunakan di hari itu. Hidup ini tentang pilihan, apa saja yang mau kita lakukan. Ketika memasuki masa remaja, pengambilan keputusan secara mandiri itu semakin meningkat. Seperti tentang masa depan, tentang teman-teman mana yang kita pilih, apakah harus kuliah. Lalu yang sering terjadi di sekolah adalah permasalahan mengenai akademik dan juga keputusan tentang karir kita ke depannya, serta beragam aktivitas sosial lainnya yang akan kita lalui. Nah, pengambilan keputusan adalah bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang melibatkan berbagai faktor yang juga menentukan apa motif dan juga sikap kita. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan keagamaan dan juga politik kerajaan Israel Utara setelah terjadi perpecahan. Juga akan bersama mengetahui bagaimana kisah dari tokoh-tokoh di dalam bacaan Alkitab kita tadi, yaitu sekitaran kisah Nabi Elisa yang lebih mengutamakan rakyat daripada raja-raja yang tidak setia ataupun tidak takut kepada Tuhan. Juga mengenai keempat orang yang sakit kusta, bagaimana berbicara tentang keberanian mereka untuk mengambil suatu keputusan yang sangat sulit yang menentukan kehidupan mereka. Kisah ini dimulai dari peristiwa yang dicatat di dalam bacaan firman Tuhan pada pagi ini, yang juga merupakan kelanjutan dari pasal sebelumnya, yaitu dari pasal yang ke-6. Kisah ini merupakan suatu kisah yang tragis dan juga mengerikan. Ibu kota kerajaan Israel Utara, yaitu Samaria, dikepung oleh pasukan kerajaan Aram di bawah kepemimpinan raja mereka, yaitu Raja Ben-Hadad. Pengepungan ini begitu luar biasa menyengsarakan warga Samaria yang mengakibatkan kelaparan di tengah-tengah kehidupan mereka.
Untuk itu ada beberapa poin mengenai bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah mengenai Nabi Elisa. Tuhan menubuatkan kepada Nabi Elisa untuk menyampaikan kepada raja bahwa Tuhan akan menolong dan memulihkan kembali keadaan mereka. Ada rasa takut di dalam diri Nabi Elisa, takut bahwa nubuatan itu tidak dapat terjadi atau tidak dapat digenapi oleh Tuhan, yang bisa membuat ia terbunuh. Akhirnya ia mengurung diri di dalam rumahnya. Ia takut untuk menemui raja. Tetapi kemudian ia mengambil suatu keputusan yang tepat, yaitu dengan berani ia kemudian pergi menghadap raja dan menyampaikan nubuatan dari Tuhan, meskipun kemudian tidak direspon atau tidak ditanggapi oleh raja. Kemudian yang kedua adalah mengenai Raja Yoram. Ketika menghadapi krisis atau masalah, setiap orang pasti memiliki reaksi atau tanggapan yang berbeda. Tanggapan raja menghadapi kelaparan yang terjadi di Samaria, ia memutuskan untuk menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan Nabi Elisa, bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Sehingga ia berhenti berharap kepada Tuhan. Sehingga pun ia sama sekali tidak merespon atau tidak menanggapi nubuatan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elisa untuk memulihkan keadaan mereka. Nah, adik-adik, kemudian poin yang ketiga, yaitu poin yang cukup menarik mengenai kisah keempat orang kusta, di mana mereka yang tidak mendengar nubuatan Elisa, yang di mana Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, sebab mereka berada di luar kota Samaria. Mengapa orang kusta itu berada di luar tembok kota? Alasannya adalah karena orang yang sakit kusta itu dianggap najis dan juga dianggap berdosa. Jadi mereka tidak boleh tinggal di dalam kota. Sebagai orang yang menderita penyakit kusta, mereka tetap merupakan bagian daripada rakyat tersebut, tetapi mereka sama sekali tidak diperhitungkan keberadaannya, atau kalau bahasa yang sekarang yaitu mereka tidak dianggap ada. Nah, kemudian mereka pun tidak boleh bergaul dengan masyarakat karena mereka takut bahwa orang yang sakit kusta ini dapat menularkan penyakit tersebut. Karena mereka hanya mengetahui bahwa kota sedang mengalami kelaparan, keempat orang kusta ini pun diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit untuk menentukan nasib mereka juga. Di mana pilihannya yaitu yang pertama, kalau mereka tetap berdiam diri di depan tembok kota, mereka tidak akan mendapatkan makanan dan akan mati kelaparan juga. Karena sebelumnya mereka masih bisa mendapatkan pasokan makanan dari keluarga mereka yang berada di dalam kota, yang memberikan makanan kepada mereka. Tetapi karena sedang mengalami bencana kelaparan, maka keluarga mereka pun tidak bisa mengirimkan mereka makanan lagi, karena keluarga mereka pun membutuhkan makanan. Kemudian pada akhirnya yang terjadi adalah mereka akan mati kelaparan. Dan pilihan yang kedua yaitu, kalau mereka nekat menerobos masuk ke dalam kota ataupun kemanapun itu, mereka akan mendapatkan makanan. Tetapi jikalau orang sadar bahwa mereka adalah orang yang sakit kusta, tentunya mereka akan mendapatkan hukuman, bahkan akan dicaci maki, akan dirajam, akan dikeluarkan dari kota, dan juga resikonya juga akan mendapatkan kematian. Kemudian pilihan yang selanjutnya adalah tetap berdiam diri di depan pintu kota. Nah, ini pun tetap menimbulkan risiko, yaitu akan mendapatkan kematian. Jadi mereka berpikir bahwa jikalau mereka tetap berdiam diri ataupun berusaha untuk mencari makanan, mereka tetap akan memiliki risiko, yaitu mendapatkan kematian. Nah, setelah berpikir yang cukup rumit, akhirnya mereka memutuskan untuk memberanikan diri mereka menerobos masuk ke kemah musuh. Bukan ke dalam kota, tetapi ke kemah musuh yang terdekat, dan mendapatkan makanan di sana. Karena dari beberapa pilihan yang mereka punya, atau resikonya tetap akan diperhadapkan pada kematian. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata pilihan mereka sangatlah tepat. Tuhan pun menentukan ataupun menuntun langkah mereka untuk menggenapi nubuatan yang telah disampaikan oleh Nabi Elisa. Ketika keempat orang kusta ini berjalan menuju kemah, Tuhan memperdengarkan suara gemuruh ratusan kereta kuda dan juga tentara-tentara, sehingga penjaga di kemah musuh menjadi ketakutan, ataupun melarikan diri karena mendengar suaranya saja. Sehingga keempat orang kusta ini dapat mendapatkan makanan yang cukup, dan juga mereka tidak serakah untuk mencuri makanan ataupun mencuri semua barang yang ada di dalam tenda tersebut.
Walaupun sudah terfikirkan bagi mereka bahwa mereka dapat saja mengambil emas, dapat mengambil pakaian-pakaian dan berbagai makanan, tetapi mereka yakin bahwa itu adalah tindakan yang salah sehingga mereka tidak mau melakukannya dan hanya mengambil beberapa makanan yang cukup untuk mereka makan. Pada akhirnya mereka pun mempunyai niat untuk memberikan informasi kepada raja bahwa kemah musuh telah kosong, walaupun ini sangat sulit untuk mereka sampaikan langsung kepada raja dan hanya disampaikan kepada para penjaga gerbang. Begitu baik bukan Tuhan kita, adik-adik? Ia tidak memperhitungkan siapa dan bagaimana kondisi umatnya. Semua tetap ditolong oleh Tuhan tanpa memandang apa-apa, tanpa memandang kondisi seseorang. Walaupun Raja Yoram sempat tidak percaya dengan apa yang diinformasikan oleh keempat orang kusta tadi, tetapi Tuhan menggenapi nubuatnya untuk menolong kota Samaria dan dari bencana kelaparan dan juga memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Nah, adik-adik yang disayangi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya, kita harus memulai dengan hati, pikiran yang diarahkan sesuai dengan pikiran Tuhan. Firman Tuhan merupakan panduan untuk membantu kita menjalani kehidupan dan mengambil keputusan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memanggil kita atau meminta kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah Ia katakan. Doakan tentang keputusan yang harus adik-adik ambil, tentang apapun itu, tentang pendidikan kita, tentang masa depan kita, tentang apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Doakan dan usahakanlah itu, maka Tuhan pun akan bekerja untuk kita. Berdiam di hadapan Tuhan dan juga mendengarkan suara Tuhan. Tetapi berhati-hatilah untuk tidak keliru dengan mencampurkan suara Tuhan dengan perasaan kita, dengan ego kita masing-masing. Mintalah hikmat dari Tuhan setelah kita memikirkan apa yang kita hendak lakukan dengan jelas, dan Tuhan pun akan mengarahkan kita kepada suatu keputusan di mana keputusannya akan menuntun kita kepada ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah berpengharapan kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan akan menolong kita di setiap keputusan-keputusan kita, baik itu keputusan sekecil apapun, tetaplah berserah kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan yang akan menolong kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, kita telah merenungkan firman Tuhan dan saat ini kita akan respon kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 bait pertama dan bait yang kedua, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sampai aku tiba di negeri Bapa.
Kita akan berdoa syafaat. Untuk itu mari kita satukan hati di dalam Tuhan. Kita tenang, kita berdoa meminta pertolongan dan bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap pengorbananmu, untuk setiap kasih setiamu, dan juga untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih atas penyertaan Tuhan di malam hari kami boleh beristirahat. Dan pagi ini kami boleh dengan penuh semangat dapat bangun dan juga memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu melibatkan Tuhan di tengah-tengah keputusan sekecil apapun yang akan kami ambil di setiap hari kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, tetap tuntun kami, berkati kami sekalian. Kami mau berdoa untuk setiap kehidupan kami, di dalam pendidikan kami masing-masing. Tuhan bantu kami, berikan kami hikmat-Mu supaya kami dapat melewati pendidikan kami dengan penuh ketekunan dan juga dengan penuh kesabaran, dan juga nantinya dapat menjadi bekal kami untuk meraih cita-cita kami dan membanggakan kedua orang tua kami, keluarga kami, bahkan untuk membanggakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Kami berdoa supaya Tuhan mau menuntun kami di tengah-tengah apa yang akan kami lakukan. Tuhan jauhkan daripada sakit penyakit dan juga mara bahaya, supaya apapun yang kami lakukan dan kami rencanakan semuanya dapat berjalan dengan baik, tentunya dengan pertolongan Tuhan saja. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk kehidupan keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkenan memberkati mereka semua yang berada bersama-sama dengan kami maupun yang tidak berada bersama-sama dengan kami, yang jauh dengan kami. Tuhan berkenan memberkati kami, berikanlah hikmat Tuhan sehingga kami semua tetap dapat merasakan anugerah Tuhan walaupun kami berada di tempat yang berbeda-beda. Begitupun dengan kakak-kakak layan kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga di setiap pelayanannya untuk kami selaku adik-adik layan, mereka dapat selalu dengan tulus, dengan penuh kesetiaan dapat melayani umat-umat Tuhan, dan juga tentunya untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan saja. Berikanlah mereka semuanya kesehatan, kekuatan, supaya mereka dapat diberikan semangat untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkenan memberkati setiap permasalahan yang ada di dalamnya. Tuhan berkenan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan dan hikmat daripada Tuhan saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh yang tidak sempat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkenan memberikan kesehatan, memberikan pemulihan yang penuh, supaya mereka dapat kembali sehat dan juga nantinya di minggu yang akan datang dapat kembali beribadah bersama-sama dengan kami, walaupun hanya melalui online saja dari YouTube, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami di setiap tempat kami masing-masing. Tuhan berkenan memberkati gereja kami, baik itu dari pelayannya, pendeta kami, setiap majelis, setiap yang bertugas di dalamnya, bahkan kami selaku jemaatnya. Tuhan berkenan memberkati supaya gereja ini tetap dapat menjadi suatu persekutuan yang dapat membawa kebaikan dan juga dapat membawa puji-pujian bagi nama Tuhan saja. Untuk itu Tuhan, ini doa kami, sertai kami jikalau kami akan melakukan aktivitas kami di hari ini. Ini kami ya Tuhan yang datang berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya adik-adik kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyerahkan persembahan ke gereja dengan cara
dua. Yang pertama yaitu ditransfer ke nomor rekening gereja, yang kedua dititipkan ke orang tua masing-masing dan digabungkan di amplop ibadah hari Minggu keluarga. Adik-adik, mari kita nyanyikan persembahan kita dari Kidung Jemaat 302 bait yang 1 sampai kedua, Ku Beri Persembahan. Mari kita mendoakan persembahan kita, adik-adik. Kami mengucap syukur Tuhan bila mana Tuhan boleh memberkati kami sehingga kami boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini supaya berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di gereja kami GPIB Bukit Harapan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian pengutusan Gita Bakti 115 bait yang pertama, Utuslah Kami. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.